saya dorong agar gerakan berjamaah lawan korupsi itu menjadi gerakan kebudayaan. Karena saya lihat KPK ada, tapi gagal menjadi gerakan kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mudipat TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kabar Anda semuanya baik, sehat walafiat, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi jangan lupa tetap semangat menjaga kesehatan, juga tetap beraktivitas mencari produktivitas untuk kemaslahatan keluarga, diri, dan tentunya umat dan bangsa. Jumpa lagi pada malam hari ini di acara PES The Portal, podcast and virtual talks, dengan tentunya ada tamu istimewa yang hari ini akan saya ajak berbincang-bincang. Beliau adalah sosok pemuda Indonesia yang multitalenta, sosok seorang aktivis yang dulu pernah menjadi salah satu ketua umum, atau maksud saya ketua umum salah satu OKP terbesar di Indonesia, yakni Pemuda Muhammadiyah. Dan kiprahnya terus berlanjut, dan hari ini beliau menjadi salah satu tokoh penting juga di Republik ini, yakni sebagai juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Baik, langsung kita sapa. Siapa beliau? Adalah sahabat saya, Bang Anin, atau yang biasa juga kita sebut dengan Dhanil Anjar Simanjuntak. Assalamualaikum Bang, apa kabar Bang? Waalaikumsalam, Cak Ikul. Masya Allah, lama tak jumpa ini Bang. Alhamdulillah saya baik-baik Bang. No see. Saya tambah gemuk, Abang tambah kurusan kayaknya belakangan ini. Rajin tinju kayaknya, tak lihat ini banyak olahraga tinju di rumah. Ya, rajin main tinju terus, olahraga terus. Gimana Cak Ikul? Sama jogging ya Bang, kalau pagi hari ya, menikmati matahari pagi. Biasaannya sekarang ya jalan pagi itu udah fardu ain dah. Masya Allah, gitu ya. Di mana saja itu ya? Baik di Jakarta, di Medan, di mana aja ya? Di mana aja saya upayakan berjalan pagi, gitu. Jam-jam 6:30 ketemu matahari, gitu. 6:30 jalan pagi 1 jam. Ini iya, alhamdulillah. Jadi tetap sehat. Jadinya agak kurusan sekarang. Dulu waktu masih sebagai ketua umum Pemuda Muhammadiyah kayaknya agak berisi ya. Sekarang yang kantongnya lebih berisi tapi badannya lebih kurusan. Sama aja. Jadi Anda sudah meninggalkan dunia akademik ini Bang ya? Sudah tidak lagi di kampus ini? Kalau kampus itu kan tempat bermula dan tempat berakhir, kira-kira gitu. Jadi saya pasti kalau ditanya, kalau anak-anak saya misalnya tanya pekerjaan Nabi itu apa sih? Pekerjaan saya ya guru atau dosen gitu ya. Aktivisme, kemudian politik, dan sebagainya itu ya hobi, kira-kira gitu. Iya. Jadi saya kira-kira kemanapun pasti akan tetap jadi guru. Sampai sekarang saya masih mengajar di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Oh iya, Jakarta ya. Jadi saya tadinya berhenti jadi dosen ASN di Untirta, berhenti, mundur karena masuk politik ya pada saat itu. Kemudian saya menjadi dosen tetap, jadi diminta di salah satu universitas. Ada beberapa universitas, tapi saya pikir-pikir ya akhirnya saya harus tetap mengabdi ke Muhammadiyah. Akhirnya saya milih
untuk menjadi dosen tetap di Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis. Jadi saya mengajar Pasca Sarjana di ITB Ahmad Dahlan. Tapi tidak lagi sebagai ASN ya di situ Ya. tentunya ya. Anda waktu itu memilih keluar karena Anda harus bergabung pada tim kampanye Prabowo Sandi ya pada pemilu 2019. Karena tentunya itu aturan dari pemerintah bahwasanya tidak boleh ASN merangkap sebagai jubir Ya. atau sebagai juru kampanye. Ada juga yang mengatakan ya bisa cuti dan sebagainya, tapi saya pikir ketika saya masuk politik maka saya pikir jalan terbaiknya adalah mundur agar bisa full, di sisi lain juga tidak menimbulkan fitnah dan macam-macam. Ketika saya masuk politik saja, fitnahnya itu luar biasa, cobaannya itu luar biasa, dan saya pikir saya melaluinya dengan tidak mudah begitu, tapi berusaha tetap sabar, tabah begitu, dan terus berkarya di ranah publik. Saya masih ingat dulu ketika Abang sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ya, rasanya kurang bisa ya kalau beradaptasi di dunia politik yang katanya kononnya keras ya, harus serba tega, harus banyak menelikung sana menelikung sini. Namun akhirnya kemudian Anda terjun di dunia politik dan kayak nyaman-nyaman saja kemudian ini ya. Saya pikir kalau masalah menelikung dan ditelikung begitu ya, keras dan sebagainya sama saja dimanapun begitu. Dimanapun. Ya. Di ormas saja, misalnya di Pemuda Muhammadiyah atau di Muhammadiyah atau dimanapun ya, saya pikir kadarnya juga hal-hal seperti itu juga terjadi, dan itu hal yang sunatullah. Jadi di kampus dimanapun semuanya politiking, manuver semuanya saya pikir terjadi. Di sekolah juga manuver. Saya pikir ranahnya berbeda saja. Misalnya di kampus itu politik kampus, di Pemuda Muhammadiyah politik Pemuda Muhammadiyah, di organisasi di Muhammadiyah sama. Nah, cuman kalau ini kan lebih luas ruang lingkupnya, itu adalah politik kebangsaan. Jadi semua kepentingan politik ketemu. Ibaratnya itu politiknya Pemuda Muhammadiyah, politiknya sekolah SD Pucang, semuanya ketemu begitu. Jadi saya pikir ini agregasi, jadi total politik dari akumulasi dari politik-politik yang kecil itu. Jadi setidaknya kan kita dilatih sudah sejak misalnya saya sejak di IPM, kemudian di IMM, kemudian di Pemuda Muhammadiyah, di Muhammadiyah, tradisi organisasi, tradisi siasah, itu sebenarnya kan sudah dilatih sejak awal, karena dalam dakwah juga kan kita butuh siasah. Jadi saya Cak Ikul termasuk orang yang senang dengan kutipan dari Khos Cokro Aminoto itu. Cak Ikul pasti sudah paling masih ingat saya, masih ingat. Dan Anda sering beberapa kali menyampaikan pesan itu ya. Saya selalu ingatkan itu. Pertama, murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, sepintar-pintarnya siasah. Saya pikir saya di Muhammadiyah, mulai dari IRM, IPM, kemudian Pemuda Muhammadiyah, IMM, itu ditanamkan kemurnian tauhid itu. Tauhid yang murni itu adalah dakwahnya Mbah Dahlan. Nah, dari situ semangat tauhid yang murni itu terbenamkan dalam hati, kemudian semangat meninggikan ilmu pengetahuan ya dirawat melalui kehidupan kampus begitu ya. Saya sampai dengan sekarang saya tentu menghabiskan waktu saya di dunia akademik, karena seperti Cak Ikul tadi sampaikan, saya pasti awal dan matinya, awal dan akhirnya kira-kira sebagai dosen, sebagai guru. Nah, terakhir itu adalah siasah. Harus pintar bersiasah. Nah, siasah ini strategi, siasah ini jalan sebenarnya untuk membawa semangat kemurnian tauhid, membawa semangat ketinggian ilmu untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira begitu. Luar biasa ini ya.
filosofinya host Cokro Aminoto yang selalu dikenang dan selalu didengung-dengungkan oleh Bang Anin ya. Saya panggilnya Bang Anin karena yang tahu panggilan Bang Anin kayaknya teman-teman dekat ya. Kalau teman-teman atau yang tidak terlalu banyak berkomunikasi kayak panggilan mungkin Pak Daniel ya, Bang Daniel. Teman-teman dekat tuh panggil Anin. Nah, kenapa host Cokro Aminoto? Saya pernah diprotes. Bang Daniel kenapa host Cokro Aminoto sih? Kenapa nggak ambil spirit-spiritnya Mbah Dahlan segala macam? Saya pikir itu spiritnya Mbah Dahlan juga. Gitu. Mbah Dahlan itu kan juga orang yang ikut di syarikat Islam. Ya. Bahkan awalnya syarikat dagang Islam. Jangan lupa kan pilihan Mbah Dahlan bukan gerakan politik. Nah, pada saat itu untuk menyalurkan gerakan politiknya, untuk mendukung gerakan politiknya, Mbah Dahlan menjadi pembina di syarikat Islam. Bahkan mengutus murid-muridnya, termasuk Haji Fahrudin, begitu ya, untuk aktif di syarikat Islam. Dan jangan lupa juga loh, dulu Mbah Dahlan dan Haji Fahrudin, sekretaris Muhammadiyah pertama, itu mendompleng, dalam tanda kutip, mendompleng syarikat Islam untuk pendirian Muhammadiyah di banyak daerah. Karena Anda bayangkan tahun 1918, syarikat Islam itu anggotanya udah 2 juta seluruh Indonesia. Dan penduduk Indonesia kan waktu itu nggak sampai 20-30 juta. Jadi bayangkan syarikat Islam udah 2 juta anggotanya. Dan syarikat Islam itu ya partai politik kan. Dan Mbah Dahlan dalam tanda kutip tadi saya bilang mendompleng syarikat Islam untuk mendirikan Muhammadiyah di banyak tempat. Oke lah, itu tentang politik ya, nanti coba akan kita kupas lagi di bagian belakang nanti Bang ya. Udah semangat duluan. Bang, kalau kita boleh flashback ke belakang, Anda menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kalau nggak salah periode 2014-2018 ya. Dan Anda terpilih di Muktamar di Padang, Sumatera Barat waktu itu. Mungkin saya juga salah satu peserta dan pemilih Anda waktu itu. Dan Jawa Timur adalah pendukung setia saya. Iya Bang, Anda waktu itu begitu menjadi media darling ya, di mana-mana media itu memburu Anda. Karena mungkin juga karena ketika Anda menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu banyak program-program dan terutama advokasi ya yang luar biasa. Kasus Siono ya dulu yang di Siono Jawa Tengah ya, yang kemudian Kokam, karena Anda juga sebagai Panglima tertinggi Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda waktu itu. Apa yang Abang kenang dan Anda banggakan dalam periodisasi kepemimpinan Abang pada waktu itu? Saya pikir itu adalah watak dakwahnya pemuda Muhammadiyah gitu loh. Jadi kalau ditanya ke saya apakah itu karakter Dhanil, saya pikir tidak ya. Maksud saya pengaruhnya bukan pengaruh Dhanil Anjar Simanjuntak, tapi saya hanya sekedar membangkitkan. Saya suka menggunakan istilah ruhul ikhlas, ruhul jihad. Ya, masih ingat saya itu. Pemuda Muhammadiyah. Jadi siapapun yang memimpin pemuda Muhammadiyah, idealnya begitu. Idealnya semangat isi ikhlas, ruhul jihadnya. Nahi mungkar itu termanifestasikan. Jadi nilai yang dibawa itu adalah semangat atau spirit dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bensinnya itu adalah ruhul ikhlas, ruhul jihad, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya harusnya kalau kita baca ADART-nya Pemuda Muhammadiyah, kemudian mukaddimahnya ADART itu semuanya mencerminkan sikap itu. Jadi wataknya gerakan Pemuda Muhammadiyah itu harus jadi pertama tentu gerakan tauhid, kemudian kedua dia harus jadi gerakan ilmu. Kemudian ketiga dia harus menjadi gerakan kewirausahaan. Kemudian keempat dia harus gerakan sosial. Jadi sebenarnya yang saya lakukan itu adalah DNA. DNA-nya Pemuda Muhammadiyah. Nah, saya berusaha menghidupkan itu lagi. Nah, namun di tengah tantangan dakwah yang semakin kompleks, tentu kita menggunakan media agar siar dakwah Pemuda Muhammadiyah itu makin masif. Jadi
Pemuda Muhammadiyah itu hadir pada saat itu tentu sebagai solusi misalnya membantu kelompok mustadafin, misalnya kasus Siono. Jika semua orang takut dituduh teroris begitu, dituduh teroris, kita maju di situ. Gitu. Akibat pendampingan kasus itu, saya itu dicap pendukung teroris. Gitu. Saya dicap orang yang anti Pancasila dan NKRI dan sebagainya, macam-macam. Jadi tadinya saya ini ketua Religion for Peace Youth Interfaith Network, pemuda lintas agama Asia dan Pasifik, bahkan saya wakil presiden pemuda lintas agama dunia yang biasa arrange dialog di dunia, begitu, terlibat dialog lintas agama di dunia. Ketika saya melakukan advokasi itu, saya dituduh anti toleransi loh, saya dituduh macam-macam. Kemudian saya dipetakan sebagai orang yang anti Pancasila, anti NKRI dan macam-macam. Tapi saya mau katakan itu adalah konsekuensi kita berdiri atas nama DNA-nya Pemuda Muhammadiyah, yaitu membela yang terpinggirkan. Tadi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ya itu konsekuensi. Ya, kemudian mempunyai implikasi yang luar biasa tentunya dari gerakan yang Anda pimpin ya. Bagaimana aktivis Pemuda Muhammadiyah tidak hanya di tataran pusat, saya pikir sampai ranting pun juga semacam menemukan girah berorganisasi yang luar biasa seperti itu. Dan disitulah kemudian organisasi Pemuda Muhammadiyah ini rasanya benar-benar diperhitungkan oleh entitas di luar Persyarikatan Muhammadiyah. Betul ya Bang? Begitu ya? Iya, jadi saya kalau ke daerah suka lucu dengar kawan-kawan rendiran di cabang kalau mereka datang ke pejabat negara atau datang beberapa kelompok, kami Pemuda Muhammadiyah, kok kamu yang Mas Dahnil itu ya. Jadi alhamdulillah jadi punya efek, karena bagi saya memang Caikul tugas pimpinan pusat itu cuma satu sebenarnya, yaitu menginspirasi. Gerakan ini kan kita nyebutnya sebagai gerakan ya, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Pemuda Muhammadiyah itu gerakan dakwah, gerakan. Nah, yang namanya gerakan kalau dia di level puncak, tugasnya itu adalah menginspirasi. Nah, inspirasi itulah yang menggerakkan. Jadi saya di level pimpinan pusat, apalagi sebagai ketua umum, itu tugasnya memberikan contoh. Jadi menginspirasi teman-teman supaya bergerak. Kalau di bawah tidak dapat inspirasi, mereka nggak akan bergerak. Jadi jangan sampai dia, ini gerakan, ini namanya gerakan, dia hanya akan bergerak misalnya kalau dikasih uang, kalau kemudian diminta, kalau dan sebagainya. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, Sekolah Teladan Nasional, Cambridge Assessment International Education, Educating with Heart, Serving with Respect. Segera daftarkan Ananda tercinta dan dapatkan subsidi biaya pendidikan, beasiswa bagi hafid Quran, dan siswa berprestasi nasional internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBD klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, the truly 21st century Islamic School. Jadi dia nggak boleh begitu. Jadi dia harus menjadi inspirasi. Jadi inspirasi itu menginspirasi pimpinan wilayah, menginspirasi pimpinan daerah sampai ke ranting. Nah, jadi kalau dia tidak ada inspirasi, maka di bawah itu akan diam dan sebagainya. Nanti maka ketika ketua umum pimpinan pusat datang ke wilayah, mereka cuma tanya, apa nih program yang bisa dibawa ke pimpinan wilayah? Ada program yang ada duitnya enggak, yang ada ininya enggak, dan sebagainya. Akhirnya organisasi itu cuma berhenti jadi IO, organizer, event organizer-nya program pemerintah, event organizer-nya institusi negara, dan sebagainya. Nah, kalau udah begitu ya, kita nggak ada bedanya dengan event organizer. Maka ketua umum pimpinan pusat itu siapapun itu harus jadi inspirasi bagi teman-teman di bawah, dan itu menjadi penggerak.
Iya, iya, iya. Jadi tidak hanya menurunkan instruksi dan koordinasi semata, Bang, tapi menginspirasi itu yang lebih mahal ya daripada itu. Gini, kenapa saya ingin menghidupkan Kokam semasif mungkin? Iya, iya. Kokam itu populis di kalangan pemuda Muhammadiyah minimal. Iya. Sebelumnya kan jarang sekali misalnya ketua-ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah mau pakai seragam Kokam karena dianggap ya Kokam itu ngawal-ngawal aja dan sebagainya. Bagian juru parkir ya, Bang? Iya. Kalau ada pengajian Muhammadiyah. Muhammadiyah. Jadi levelnya sudah dipinggirkan sejak awal begitu. Yeah, jadi saya ingin merubah itu. Nah, makanya ketika saya ingin menggerakkan Kokam, langkah awal yang saya lakukan itu adalah saya harus pastikan saya menjadi Kokam. Jadi bukan karena saya saya Kokam menjadi panglima tertinggi Kokam karena saya ketua umum Pusat Pemuda Muhammadiyah. Maka saya buatlah yang namanya Diklat Suspim kan. Ya, betul. Semua pimpinan pusat harus ikut Diklat Suspim selama lebih dari 4 hari waktu itu. Kalau nggak salah Cak Ikul juga ikut ya. Ya, saya ikut yang di Malang, di Rindam 5 Brawijaya. 3 hari ya. Di Pelontos juga Bang dulu Bang. Betul. Jadi saya ikut 4 hari, saya sama dengan teman-teman wilayah yang lain. Kemudian saya ketika digundulin, saya digundulin juga. Ya seperti yang lain, pelatihan. Saya mau katakan, ini loh, aku ini Kokam yang organik begitu loh, bukan Kokam yang dapat seragam Kokam karena saya ketua umum. Nah, kemudian itu sebenarnya memberikan inspirasi. Semua ketua wilayah harus begini, harus ikut Diklat Suspim. Akhirnya kan Cak Ikul dan kawan-kawan juga bikin Diklat Suspim, kemudian di bawah pimpinan daerah bikin hal yang sama. Akhirnya semuanya bangga menjadi Kokam dan menggunakan seragam Kokam. Kira-kira begitu. Benar sekali. Itu banyak sekali rekam jejak yang ada di digital di mana-mana masih bisa ditemukan soal itu. Bang, Anda dulu ini banyak orang bilang ketika jadi ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Anda ini cukup garang ya, terutama dalam membela tadi kalau Abang bilang kaum mustad'afin ya. Kemudian juga ada salah satu juga yang cukup monumental ya, yang banyak dikenang oleh masyarakat atau oleh rakyat Indonesia itu bagaimana kiprah Anda, kiprah Abang ketika membela KPK. Ketika ada tanda kutip kriminalisasi terhadap pimpinan-pimpinan KPK atau KPK secara institusi, Abang waktu itu tampil di depan luar biasa bersama aktivis yang lain membela ya KPK itu Pak. Kalau Abang waktu itu bisa berbuat sedemikian garangnya membela KPK, bagaimana dengan Abang melihat KPK hari ini? Ini susah nih di tengah posisi saya dan sebagainya. Sebenarnya saya berkomitmen untuk mendorong semangat nilai anti korupsi itu sejak saya di kampus gitu. Jadi di kampus saya sudah support KPK sejak awal. Ketika saya dosen, Novel dan kawan-kawan ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya sejak saya di Untirta. Jadi kedekatan saya dengan kawan-kawan aktivis anti korupsi dan saya sendiri adalah bagian dari itu sejak saya sebelum menjadi ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Nah, ketika kemudian saya menjadi ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, itu saya masifkan, gitu. Dia menjadi gerakan. Kalau tadinya dia menjadi gerakan yang merepresentasikan saya sebagai akademisi Untirta berkolaborasi dengan teman-teman di KPK, pada saat saya menjadi ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, saya masifkan itu menjadi gerakan berjamaah lawan korupsi pada saat itu tagline-nya. Dan kemudian ada anti korupsi dan sebagainya. Anda produksi jaket juga di mana-mana itu berjamaah melawan korupsi. Dan itu bukan kita yang bukan diproduksi kemudian kita jual begitu, kita berikan semua daerah supaya mereka jual sendiri menjadi kegiatan ekonomi masing-masing. Jadi nggak ada misalnya seragam Kokam dibuat oleh pimpinan pusat, kemudian bikin supaya kemudian pimpinan pusat dapat duit. Enggak, tapi kita serahkan ke pimpinan daerah, jadi otonomisasi. Nah, saya kembali ke situ. Jadi saya dorong agar gerakan berjamaah lawan korupsi itu menjadi gerakan kebudayaan. Karena saya lihat KPK ada, tapi gagal menjadi gerakan kebudayaan. Dia menjadi seperti pemadam kebakaran saja.
Kuratif saja Bang ya. Betul. Nah, kita ingin karena kita organisasi besar, kemudian fokus kita pada kebudayaan, maka pilihan kita adalah gerakan kebudayaan. Dan itu pun tidak mudah gitu loh, advokasi. Jadi konsekuensi melawan praktek atau koruptor itu adalah kickback, perlawanan kembali gitu loh. Saya pikir Kak Ikul tahu betul apa yang saya alami kan, kickback yang biasa itu, tiba-tiba saya di Uber macam-macam. Ada yang buntut-buntutin nggak ya Bang? Gitu, jadi saya dituduh macam-macam. Jadi tidak mudah, tapi alhamdulillah itu dilewati dengan baik dan saya tentu tetap pada posisi mendukung teman-teman saya di KPK dimanapun mereka berkarya. Yang jelas agenda gerakan lawan korupsi, berjamaah lawan korupsi itu harus tetap berjalan, dan kemudian kita harus menjaga gerakan itu tetap menjadi gerakan kebudayaan dimanapun kita berada. Ya. Jadi mungkin Anda tetap saat ini pun tetap concern ya sebenarnya di situ dalam rangka membela upaya pemberantasan korupsi. Namun posisi Anda saat ini mungkin tidak bisa lah tentunya segarang seperti dahulu. Atau gimana Bang? Anda ingin mengatakan apa sih? Nah, itu banyak di Twitter ya, dan saya kritik itu ya tidak masalah, itu konsekuensi yang harus saya terima. Jadi setiap orang itu kan melaksanakan perannya di mana dia bertugas. Pada saat saya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, maka kewajaran yang harus saya lakukan tuh saya harus menjadi watchdog, oposisi dalam tanda kutip, orang yang terus mengawasi, orang yang terus melakukan mengajak yang ma'ruf melawan yang mungkar begitu ya. Kalau dia tidak sesuai ya saya teriaki, saya lawan, kira-kira begitu. Itu dalam posisi saya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan juga sebagai akademisi di kampus. Namun satu saat peran kita akan berbeda. Saya ditempatkan dalam posisi eksekutif yang menjalankan tanggung jawab itu. Nah, tanggung jawab saya adalah menjalankan tanggung jawab itu dengan penuh amanah, kemudian menjauhi praktek-praktek yang dulu saya teriaki, kira-kira begitu. Dan saya tidak mungkin dong meneriaki orang-orang di eksekutif. Kenapa? Kalau saya melakukan itu namanya ya saya nggak tahu fungsi. Karena fungsi saya itu kan kerja. Sampai Cak Ikul ketika kepala sekolah, tugasnya adalah bekerja. Kan mengkritik sekolah begitu loh. Karena sekolah itu tanggung jawabnya Cak Ikul gitu. Nah, ketika Cak Ikul tidak menjadi kepala sekolah, baru tugas Cak Ikul adalah mengkritik. Ini kan kita harus memaksimalkan peran kita dimanapun berada. Menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, saya memaksimalkan tugas saya menjadi misalnya sekarang eksekutif, dalam hal ini juru bicara Kementerian Pertahanan, ya saya memaksimalkan tugas saya di Kementerian Pertahanan. Tidak mungkin saya misalnya kritik Presiden Jokowi, tidak mungkin saya kritik Pak Prabowo, tidak mungkin saya kritik yang eksekutif. Kenapa? Karena ya itu tugas saya. Kalaupun saya mau mengkritik, tentu saya akan ngomong langsung dan sebagainya karena saya punya akses. Kira-kira begitu. Ya. Ini sudah mulai menyinggung politik ini. Tapi sebelum kita lanjutin Bang, kita boleh ngopi dulu lah.